Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillah. Eh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, sa'id. Baik, nabda bil basmalah. Ayuhal aba wal ummahat, bil amsi nahnu bahasna an inna wa akhwatuha. Fa inna hiya harfun. Bapak Ibu, inna adalah harf. Nah, inna adalah harf. Sebagai contoh, inna memiliki teman. Kalau kita mengatakan al-bustanu fasihun, al-bustanu fasihun. Mana fasihun? Luas. Al-bustanu fasihun. Nah, boleh. Wasiun kan sudah. Wasiun sudah, itu Bapak Ibu ya. Kita gunakan kosakata lain. Fasihun, boleh luas. Ya. Kalau Rambi itu Amir, makmur. Iya, Amirun. Tapi kok ada yang ain terus alif, jim sama ro, ya Amirun, nggak ada ya. Ya. Waalaikumsalam. Amirun. Iya. Yang mana? Kalau ini nggak ketemu, tapi mungkin saya Oh gitu, iya betul yang ini. Iya, yang ini ya, ya. Ibu ngecek di kamus. Iya, saya di Google. Oh, di Google. Amirun. Iya, Ibu repotin Ibu, insyaallah. Iya, Ibu boleh dicek lagi ya. Amirun atau Amirun. Itu makmur. Yang ramai. Oh, itu pakai hamzah. Amir. Kalau pakai hamzah Amirun. Ya. Iya, dicek lagi. Kalau namanya sigoh mubalaghah, Ibu. Nampaknya sama kayak itu dan diwasi itu sama kasih ada tambahan iya gitu, enggak mirip ya. Kan wasi Iya, beda. Iya, mirip. Sama kalau kita Amir itu sekedar makmur saja. Tapi kalau makmur sekali itu Amir. Iya, polanya sama. Kalau pakai hamzah Amir, ada ain. Kalau pakai hamzah Amirul mukminin, pemimpin kalau pakai hamzah. Kenapa? Yang Amir kayak apa bisa tuliskan Ustaz? Yang Amir sama Amir ini. Maksudnya antara beda Amir sama ini tiga. Terus ini kayaknya kok ceritanya sama kayak itu tadi ya, wasiun sama fasiun. Oh kan ism sifat itu memang polanya nggak sama, Ibu. Ada yang mahirun, berarti polanya fa'ilun. Ya, seperti itu. Ada yang jahilun, sama juga. Tapi ada yang fa'ilun, ada yang qoribun. Memang bentuknya nggak sama. Jadi yang Ustaz nggak salah kan Amirun ini ya? Iya. Karena ada beberapa. Iya, ada yang polanya seperti itu. Iya. Iya, fasihun. Bapak Ibu, kalau
Pandai apa? Pandai. Mahirun. Ada yang polanya seperti ini. Yang panjang huruf keduanya ya Bapak Ibu ya. Ada yang panjang huruf ketiganya dan yang banyak seperti ini. Seperti dekat apa dekat? Qoribun. Qoribun. Ada yang polanya seperti ini. Gampang apa gampang? Sahlun. Nah, jadi nggak selamanya wajahnya seperti ini. Wajah kata sifat. Baik apa baik? Ya, solihun. Hasan. Hasanun. Beda-beda ya polanya ya. Kalau ini polanya fa'ilun. Wazannya apa? Iya, wazannya. Wazannya fa'ilun. Kalau ini wazannya fa'ilun. Kalau ini wazannya fa'lun. Kalau ini wazannya fa'alun. Ada satu lagi. Ini dulu Bapak Ibu ya. Nah, ada satu kata sifat yang punya beberapa pola gitu ya, Ustaz. Kalau yang mahirun tadi bisa pola yang pola kedua gitu. Enggak, nanti itu ada sigoh mubalaghah, Ibu. Sigoh mubalaghah itu misalkan kalau tahu pandai kan bisa kita bilang alimun. Pandai alimun. Nah, ada namanya sigoh mubalaghah. Kalau tahu sekali, tahu banget itu alim. Nah, sigoh mubalaghah gini. Iya. Berbentuk ini ada juga. Kalau ini hanya asal tahu saja. Kalau ini tahu banget ini. Atau maha tahu. Ya, tergantung kita maunya ngomong yang mana. Kalau ramai orangnya muzdahimun. Kalau makmur berarti amir. Ya antara sama-sama yang amir ini, amir dia sama alif. Oh, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ya, yang dibingungin apanya, Bu? Iya. Hah. Apa ya? Berarti gini aja, Ibu pakai ini boleh, pakai yang ini boleh. Kalau ini sekedar makmur saja, kalau ini makmur sekali. Nah, itu. Iya, kan tadi namanya sigotul mubalaghah nanti. Iya, ada bukan isim tafdil. Sigoh mubalaghah misalkan tapi wajahnya pun nggak selamanya seperti ini sigoh mubalaghah. Bisa misalkan kalau ya sahih bisa alamun. Nah, bisa alamun. Seperti ketika kita mengampuni apa? Pengampun. Ghafir, pengampun. Pengampun satu kesalahan. Tapi kalau pengampun sekali bisa wajahnya ghafur bisa atau ghafur. Kalau ini biasa, ini kayak ini biasa. Ya memang ini sama ini wajahnya sama tapi beda bentuk. Ini isim sifat biasa, ini sigotul mubalaghah. Kalau ini memang mayoritas kata sifat seperti ini. Fil arabiyah dekat apa? Jauh apa Bapak Ibu? Ba'id, mayoritas. Polanya seperti ini. Kalau besar kabir, kecil sogir, sedikit qalil, kasir, mayoritas bahkan seperti ini. Iya. Kalau yang fasikun itu dari wasikun juga. Enggak, beda. Beda kata. Sinonim. Boleh kita bilang wasiun, boleh mau bilang wasiun sama saja boleh bilang fasihun. Cuman hanya sekedar menambah kosakata kita Bapak Ibu ya. Kalau wasiun kan Bapak Ibu sudah itu ya.
sudah sambil ngantuk juga bisa juga kan ya. Nah ini kan mengenalkan yang baru, fasihun. Nah itu. Jadi memang ini satu sinonim ya Bapak ya. Sinonim atau ya sinonim, muradif. Namanya muradif. Kalau yang ini Amiro sama Amir, Hah? jadi sinonim apa ada karena ada perubahan kata? Kalau itu ini sama ini. Oh, jadi yang perubahan. Iya, ini yang sekedar makmur, ini makmur sekali. Iya. Bukan sinonim. Kan ada kalau ini sinonim. Ya, kalau ini sinonim. Kalau ini sama. Cuman ini tahu suatu hal dia tahu. Kalau ini tahu semuanya tahu. Sama. Kalau ini namanya sighah mubalaghah, Ibu. Jadi Ibu mau pakai amir boleh. Dua-duanya boleh. Ya. Apa lagi yang dibingungin, Ibu? Itu lagi Ustaz. Iya. Boleh tanya nggak ya? Iya. Ini Ustaz, ini yang ini maaf yang boleh nggak? Kan Ustaz bilang kalau yang ini kan ya mungkin saya pemanya ini kan jamak mudzakkar salim ya, oke saya paham kalau jamak mudzakkar salim itu kan biasanya masuknya karena pakai ya. Tapi dari sini ke sini dari ini ke sini itu kenapa gitu? Karena ada tambahan ini masih ada posisi apa ini mubtada atau khobar apa gimana gitu? Oh ini khobar, Bu. Khobar. Yang ini Iya, khobarnya. khobar. Yang di atas juga sama. Kalau iya khobar, Tapi dari sini ke sini kok sama-sama khobar ini berubah jadi mudzakkar. kan ada kana. Langsung otomatis berubah jadi ini. Iya, Gitu. Kalau kana kan kemarin tugasnya kana apa, Bu? Kana. Nah, memasukkan khobar. Kalau khobarnya isem biasa, isem seperti ini, isem sifat biasa, maka mansub fathah. Tapi berhubung khobarnya kalau jamak mudzakkar salim, maka jadi ya. Ya, saya jelas ya. Saya Pak Dah, bunga ada di taman. Udah selesai. Az-zahratu zahroh fil bustan. Bustan malah lebih ke taman, Bu. Iya. Iya, hadikoh juga boleh diartikan taman, boleh diartikan kebun, hadikoh. Iya. Kalau yang di yang di itu boleh kita bilang bustan boleh. Taman. Rodoh sama juga. Muradif ya, sahih sinonim. Tadi kita mengucapkan bunga ada di taman, ya. Kalau kita balik di taman ada bunga. Fil bustani ada sebuah bunga. Sebuah bunga itu apa? Sekuntum bunga. Fil bustani zahratun. Ketika kita hanya sekedar memberi kabar biasa, al bustanu fasihun. Kalau kita mengatakan sungguh kebun itu luas, taman itu luas, afan. Innal bustana apa? Wa fasihun. Innal bustana fasihun. Ada yang berubah Bapak ya? Yang berubah adalah mubtada'nya, sehingga yang tadinya mubtada' marfu'un bidomah berubah jadi mansubun bil fathah. Boleh nggak kita menggunakan kata ganti?
ketika kita kemarin mengatakan kalau kana itu adalah fi'il. Kalau kana ini adalah fi'il. Jadi kalau inna is fi'il atau ism? Harf. Harf. Ya. Inna adalah harf. Berarti harf tidak bisa ditasrif. Harf. Dia bisanya hanya nyambung dengan domir mutasil, atau boleh kita mengatakan innahu fasihun. Fasihun atau fasihan? Fasihun sebagai kata ganti bustan, boleh kita menggunakan hu. Jadi ism inanya mana Bapak Ibu? Hu, domir huwa, domir hu. Khobarnya tetap fasihun. Bunga itu atau bunga ini atau bunga yang tadi ada di dalam taman. Al-bustanu afan az-zahratu fil bustan. Kalau kita menyatakan sungguh bunga ada di dalam taman. Inna zahrata fil bustan. Fil bustan. Baik, tadi kita bahas bahwasanya inna adalah harf, ya. Kalau harf berarti tidak bisa ditasrif, dia nggak bisa berubah sebagaimana fi'il. Dia bisanya hanya nyambung dengan dhamir mutasil. Kita mengatakan innaha fil bustan. Baik. Saya ada di perpustakaan. Bagaimana? Ana fil maktabati. Sungguh saya ada di perpustakaan. Ini fil maktabati. Kamu ada di kampus. Kamu setuju? Kamu. Anta. Kamu ada di perpustakaan. Sungguh kamu. Innaka fil jami'ati. Kamu itu baik. Anta solihun. Kalau perempuan anti solihatun. Sungguh kamu itu baik. Innaka atau innaki solihatun. Kalau memang kamu itu baik, kunta atau kunti solihatan atau kunta solihan. Kami adalah orang-orang muslim. Nahnu muslimun. Sungguh kami adalah orang-orang muslim. Inna muslimuna. Memang kami adalah orang-orang muslim. Kunna muslimina. Kenapa muslimin Bapak Ibu? Khobarnya karena mansub bil ya. Kenapa mansub bil ya? Ya nahu jam'un mudzakkar salim. Kalau ism biasa mansubun bil fathah, kalau jamak mudzakkar salim mansubun bil ya. Di dalam kebun ada setangkai bunga. Sekuntum atau setangkai? Setangkai bunga. Sungguh di dalam kebun ada bunga. Inna fil bustani zahratan. Bapak Ibu, tadi ketika kita mengatakan az-zahratu fil bustani, hadhihi jumlah ismiyah am fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ismiyah? Tidak ada fi'il. Adanya mubtada dan khabar. Mubtada'nya mana Bapak Ibu?
Nah, makanya ketika kita bilang inna, dia bertanda fathah, mansub. Karena yansibul isma, afantan sibul isma. Ketika fil bustani zahrotun, jumlah ismiyah fi'liyah. Ismiyah, isinya mubtada, khabar. Mubtadanya mana? Zahro. Nah, Zahro. Hanya permainan kaidah saja ini. Karena mubtada itu adalah ism. Mubtada enggak boleh haraf. Kadang-kadang ada pertanyaan yang susah dijawab. Apa bedanya ini sama ini? Bedanya apa, Bapak Ibu? Enggak ada bedanya, sama saja. Terus kita sering gunakan yang mana? Ya tergantung pernyataan dan pertanyaan. Kadang kita menggunakan buku di atas meja, atau kadang-kadang juga kita di atas meja ada buku. Sama enggak? Sama saja. Nah, hanya ini khobarnya muqaddam saja. Khobarnya muqaddam. Kalau kenapa kok bisa jadi zahrotan? Karena adalah isemnya inna. Khobarnya mana, Bapak Ibu? Khobarnya fil bustan. Bagaimana ketika kita menggunakan kata ganti? Berarti inna fihi. Hi kembali ke mana, Bapak Ibu? Inna fihi zahrotan. Kalau kita ingin menggunakan, kenapa hi? Hi tidak kembali ke zahro. Temannya yang lain yang sering kita praktekkan di Al-Quran. Semoga, Bapak Ibu, apa? Semoga kebunnya luas. Ya, semoga kebunnya. La'alla. Nah, kita pakai la'alla. La'allal bustana fasihun. La'allal bustana fasihun. Kalau semoga bunga mawarnya, bunganya ada di kebun. Berarti la'alla zahrota fil bustani. Semoga dalam harapan yang dekat. Bagaimana kalau harapannya jauh, Bapak Ibu? Misalkan di kita menyatakan di musim kemarau yang panjang. Nah, andaikan hujannya turun. Kaifa? Naqulu laita al-matara nazilun. Laital matara nazilun. Andaikan ujiannya mudah. Laital imtihana sahlun. Nah, cara kerjanya sama. Cuman di buku LWQ baru dikenalkan inna saja. Tapi al-an naftah tamrin. Kenapa? Nah, semoga harapan yang dekat itu pakai la'alla. Kalau harapan jauh bahkan tidak mungkin, berarti pakai laita. Nah, ini sama-sama temennya ini. La'alla dan laita. Bukan laisa, bukan. Laita harf. Iya, Buji, bagaimana Buji? Laita. Kalau laisa bukan. Kalau laita andai kata. Laita itu berarti harapan tapi jauh. Bukan laisa, bukan. Ya. Kalau ini kan ada ini sama inani. Nah, kalau ini itu sama dengan ini ya sama dengan innani, sama. Kalau inna panjang sama dengan innana, sama saja. Jadi sama saja isemnya nahnu dan isemnya ana. Nah, ana sama saja. Iya, sama saja. Boleh ini, boleh inna. Boleh ini. Enggak.
Kalau kita menggunakan innani berarti di situ ada nunul wikoyahnya. Nah, innani. Enggak ngaruh sama. Nun taukid itu pada fi'al. Misalkan nun taukid itu idrib kalau pukul. Sudah pernah dibahas Bapak Ibu nun taukid. Kalau unsur tolonglah. Kalau unsuron kemudian nunut taukid al khafifah unsuron. Ada nunut taukid as-sakilah unsuronna. Bener-bener tolongin dong bener-bener. Nah itu kalau tolonglah biasa wajib tolong. Nah kalau nolongnya itu bener-bener ngotot nggak tolong unsuronna dengan nun taukid al khafifah atau as-sakilah. Tapi kemarin ada latihan yang belum dibahas ya Bapak Ibu ya. Adkhil alal jumal al-atiyah inna thumma anna ma'a mura'ati ma yahdusu minat taghyir. Kita masukkan inna dulu saja Bapak Ibu ya, inna. Kalau at-tamsilu ra'i'un, kita masukkan inna dulu ya. Actingnya ra'i'un itu apa Bapak Ibu? Nah hebat ya, hebat. Mengagumkan, hebat. Actingnya hebat. Berarti kita masukkan inna tamsila ra'i'un. Inna tamsila ra'i'un. Asani anta fil maktabati ma'a asdiqaika. Mana asdiqa Bapak Ibu? Jam'un min sodik teman. Sodik. Kalau kita tambahin innaka, nah sahih, innaka fil maktabati ma'a asdiqaika. Tab asani hadhihi riwayatu ra'i'atun. Kalau tadi tamsil, sekarang riwayat itu apa kalau di bahasa kita Bapak? Iya riwayat. Meriwayatkan nggak ada di bahasa kita ya, apa menceritakan bukan? Iya, alur cerita ya. Riwayat berarti alur cerita berarti ya kalau di bahasa kita ya. Kalau meriwayatkan rawa yarwi. Bapak Ibu kalau baca hadis rawahu Ahmad. Nah itu isinya apa itu isinya itu? Rawahu berarti isim atau fi'al? Fi'al. Rawahu Ahmadu atau Ahmadah? Ahmadu. Hu kembali ke matannya tadi. Rawahu. Ada fi'al, ada fa'il. Kalau pada posisi seperti ini, fi'al objeknya dikedepankan mendahului fi'al, maka boleh diterjemahkan dengan pasif. Masih ingat ya Bapak ya? Diriwayatkan oleh Ahmad. Tetapi pasif yang seperti ini masih boleh menyebutkan fa'ilnya. Berbeda dengan kalau kita membuat susunan pasif dengan fi'al mabniun lil majhul, memang nggak boleh disebutkan fa'ilnya lagi. Jadi ada dua susunan pasif kita boleh menyebutkan. Yang pertama dengan mendahulukan maf'ul bihi. Susunan dasar kita pelajari kan fi'al, fa'il, maf'ul bihi. Nah ini maf'ul bihi-nya di mana Bapak Ibu? Di depan, mendahului fa'il. Maka seperti ini boleh kita terjemahkan diriwayatkan oleh Ahmad atau Ahmad meriwayatkannya.
salah satu cara kita membuat susunan pasif. Mudhari'nya apa Bapak Ibu? Rawa, yarwi. Yarwi. Masdarnya itu riwayatun. Nah, riwayat masdarnya. Yang meriwayatkan kita panggil rawin. Jamaknya ruwat. Nah, ruwat. Memang kalau kita temukan fi'il yang ada harful ilahnya disebut apa Bapak Ibu? Masih ingat mu'tal. Nah, mu'tal memanggil. Berdakwah. Berdakwah. Yang berdakwah kita panggil da'in. Nah, da'in. Beda dengan fi'il biasa ya. Jamaknya apa? Du'at. Nah, du'at. Polanya seperti ruwat tadi, ruwatun. Jadi du'at meskipun ada tak marbutohnya bukan ismu anas, tapi dia adalah jamak daripada da'in. Asalis. Inna hadhihi ar-riwayata atau ar-riwayatu? Ar-riwayata. Kan ada inna. Nah, ada inna hadhihi riwayata ra'iatun jiddan. Kenapa riwayatah Bapak Ibu? Nah, badalnya hadhihi. Yang hadhihi adalah harusnya pangkatnya adalah mansub gara-gara inna. Sungguh riwayat ini, nah cocoknya di bahasa kita meskipun di bahasa Arab dengan zauk yang terbalik, dengan perasaan yang terbalik. Harusnya kan yang terliknya kan sungguh ini riwayat, tapi enak nggak di bahasa kita? Nggak enak. Sungguh riwayat ini, inna hadhir riwayata ra'iatun jiddan. Di sini nggak ada innahnya. Kenapa? Di buku ini nggak ada innah. Iya, tapi kan perintahnya, Pak Haji. Oh, Ini perintahnya suruh ngasih inna semua. Ya. Inna hadhir riwayata. Nomor 4, al-muwaddafun mukhlisun. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Mukhlisun. Khabarnya mukhlisun. Para karyawan itu ikhlas di pekerjaan mereka fi amalihim. Kalau kita tambahin innal muwaddafin. Kenapa muwaddafin Bapak Ibu? Mansub. Nah, jamak mudzakkar salim, mansubun bilya. Kalau kita memang para pekerja itu ikhlas bagaimana? Memang kana al-muwaddafun mukhlisin, kebalik berarti kebalik mukhlisin. Nah, kalau innal muwaddafin, kana al-muwaddafun mukhlisin, kebalik. Al-khamis al-mumassilat qaimatun. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Al-mumassilat, khabarnya qaimat, bi adwarihim, tambahannya susunan tambahan namanya. Jumlah yang ada hubungannya dengan jumlah sebelumnya. Tapi dia tidak sebagai pangkatnya khabar ya Bapak Ibu ya. Tidak sebagai khabar meskipun ada harfu jar ya. Tetap khobarnya adalah seperti tadi mukhlisun. Cuman harfu jar saja yang memiliki hubungan dengan susunan sebelumnya i'rabnya. Kalau kita tambahin innah, bagaimana Bapak? Kalau kita tambahin innah jadi apa? Innal mumassilati. Kenapa mumassilati? Karena jamak muannas salim sahih. Innal mumassilati. Tadi kan kaidahnya kalau ada inna adalah mansubun bil fathah. Kenapa pakai kasroh? Jamak muannas salim. Berarti latihannya mengingatkan kita pada
materi yang dulu ya. Orang-orang para muslimah itu pandai. Al-muslimatu mahiratun. Sungguh para muslimah itu pandai. Innal muslimati mahiratun. Memang para muslimah itu pandai. Kanat al muslimatu mahiratin. Kenapa tin, Bu? Mansubnya pakai kasroh. Kalau orang-orang muslim umumnya, orang-orang laki-laki atau perempuan, orang-orang muslim itu pandai. Al muslimuna mahiruna. Sungguh orang-orang muslim itu pandai. Innal muslimina mahirun. Memang orang muslim itu pandai. Kanal muslimuna mahirina. Enggak bingung Bapak ya? Ditulis ya Ibu ya? Kalau kita aslinya orang-orang muslim itu pandai. Kalau kita tambahin dengan kana, bagaimana Bu? Kana al-muslimun mahirin. Kenapa mahirin Bapak Ibu? Khobarnya kana mansub. Kalau kita bilang sungguh, innal muslimin mahirun atau mahirin? Mahiruna. Kenapa mahirun? Nggak pengaruh. Khobar pada inah nggak berubah apa-apa. Yang berubah malah mubtada'nya. Badah. Kalau kita mengatakan jamak muannas salim, orang-orang muslimah itu baik. Para muslimah itu baik. Al-muslimatu pandai, afan. Para muslimah itu pandai. Kalau kita tambahin kana, berarti kanat atau kanat al-muslimatu mahiratin. Kenapa tin Bapak Ibu? Nah, haknya adalah mansub.
sama juga haknya ini adalah mansub pada ism biasa, tapi pada jamak muannas salim mahirat mansubun wa majrurun bil kasroh. Sungguh para muslimah itu pandai. Berarti innal muslimati mahiratun. Kenapa lima bil kasroh, Bapak Ibu? Kenapa pakai kasroh? Karena mansub amalu inna yaitu tansibul ism. Mansubnya jamak mudzakkar salim itu pakai kasroh. Berhubung ini mansubnya di khobar, ini mansubnya di mubtada. Ada pertanyaan Ibu Haji? Jelas ya? Nuasil Jadi yang karena itu juga khobarnya ya, yang ini juga tadi. mubtada'nya. Ya. Baik, asadis a'dha'ul quwwat, anggota kelompok yang bersenjata, ya, al-musallihah. Kayaknya sebelumnya belum disebut ya di percakapannya. Nggak ada ya? Anggota kelompok bersenjata artinya. Yakumuna biadwarihim jayyidan. Melaksanakan peran mereka dengan baik. Nah, berarti bagaimana Bapak Ibu? Inna a'do'a al-quwati. Nah, inna a'do al-quwat al-musallihah, anggota kelompok yang bersenjata. Ini dalam peran ya maksudnya Bapak Ibu ya. Berarti ism inanya mudhaf wa mudhaf ilaih. Mudhaf wa mudhaf ilaih. Pintu kelas itu rusak. Bagaimana, Pak? Nanti nggak rusak ya? Bagus atau rusak? Yang rusak apa, Bu? Ya, papan tulis. Papan tulis kelas rusak misalnya. Mudhaf ilaih. Saburatul fasli fasidatun. Nah, saburatul fasli berarti kan khobarnya mudhaf wa mudhaf papan tulis kelas. Yang rusak apanya Bapak Ibu? Papan tulis fasidatun. Kalau kita tambahin inna bagaimana? Nah, inna saburota. Nah, mudhaf nggak boleh pakai al, saburotal fasli. Fasidatun. Utusan Allah itu mulia. Rasulullahi karimun. Sungguh utusan Allah itu mulia. Inna rasulallahi karimun. Nah, inna rasulallahi karimun. Ba'dah. Nahnu mad'uun hadzal haflu. Kita diundang. Mad'uun itu terundang Bapak Ibu ya. Diundang atau terundang. Dari ism maf'ul, belum kita bahas ya Bapak Ibu ya, ism maf'ul ya. Kalau nasir menolong, penolong. Kalau tertolong mansur. Kalau menulis katib, penulis katibun. Kalau tertulis maktubun. Kalau memanggil da'in. Kalau terpanggil
mad'uun. Nah, itu kita diundang. Kalau kita tambahin inna mad'uun. Nah, inna mad'uun. Ya, innana mad'uun. Kemudian kapan ditambahin anna, Bapak Ibu? Pada tengah susunan, ketika bersambung dengan fi'il, misalkan mengetahui, alima boleh, arofa boleh, alimah ya lamu boleh, arofa ya rifu boleh, mengira, zonna ya zunnu boleh, kemudian mendengar boleh, sami'a yasma'u, kemudian yakin, ya takidu. Nah, ini biasanya kalau di kamus yang hemat, dia kamus yang sesuai dengan shorof dan maunya hemat, mau hemat tinta dan hemat kertas, Bapak Ibu. Biasanya itu ditulis cuman ini ya, alima ya lamu, sehingga nggak mungkin alima ya limu, nggak mungkin. Alima ya lumu. Kalau misalkan arofa ya rifu, pasti pakai kasroh. Zonna ya zunnu. Kalau sami'a yasma'u. Nomor pertama, Bapak Ibu, at-tamsilu ra'i'un. Kalau saya tahu bahwa aktingnya bagus, bagaimana? Aktingnya hebat. A'lamu anna tamsila ra'i'un. Asani, nomor 2. Tadi kan inna, Bapak Ibu ya. Sekarang kita latih anna semua. Inna. Saya kira kamu di perpustakaan bersama teman-temanmu. Azunnu, nah sahih. Azunnu annaka fil maktabati ma'a asdiqoika. Perintahnya bisa difahami, Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan disuruh inna, sekarang pakai anna. Nah, otomatis kaidah dasarnya, karena kita ini kan dasar kan belum mendalami nahwu sekali ini, hanya dikenalkan saja. Sebagaimana kana, inna, baru dikenalkan kaidah dasarnya. Inna di awal, anna di tengah. Jadi kita ambil yang gampangnya dulu, Bapak Ibu, karena baru dipaparkan. Kecuali nanti kalau Bapak Ibu fokus di nahwunya. Kemudian asalis hadhihi riwayatu ra'iatun jiddan. Kalau saya dengar bahwa riwayatnya itu hebat sekali, begini. Sami'tu atau asma'u anna. Berarti pakai anna hadhihi riwayata ra'iatun jiddan. Nomor 4. Saya yakin para karyawan itu ikhlas dalam bekerja. A'taqidu annal muwadzafin mukhlisun fi a'malihim. Berarti Bapak boleh yang mana aja ya, bebas. Nomor 5. Kalau perempuan itu aktris ya, Bapak. Aktris. Nah, kalau laki aktor, aktris. Jadi memastikan aktris di sini. Saya tahu bahwa para aktris melaksanakan tugas mereka. A'lamu annal mumassilati
qaimatun bi adwarihim. Nah, ada bija ya Bapak Ibu ya, berarti melaksanakan. Daurun jamaknya adwar, peran-peran mereka. Nomor 6. Saya mendengar bahwa anggota pasukan bersenjata melaksanakan tugas mereka dengan baik. Sami'tu anna a'dha al-quwat al-musallihati yakumuna biadwarihim jayyidan. Nomor 7. Saya kira kita diundang. Azunnu annana mad'uun. Gampang ya Bapak Ibu ya? Nah, ini adalah inna wa akhwatuha yang sering kita praktekkan di Al-Qur'an. Innahu ghafurun. Kalau kita bilang innahu ghafurun, ism inaya mana Bapak Ibu? Hu dhamir mutasil. Aidun ila lafzil jalalah. Innallaha aslinya. Khobar innanya ghafur. Baik. Al-an wasil ila darsinal jadid fi ad-darsi al-ishrin. Nah, pelajaran ke-20. Kapan kita bilang ishrin Bapak Ibu? Pada posisi mansub atau majrur. Jadi ini namanya mulhaq Bapak Ibu. Mulhaq itu apa? Ism mulhaq seperti mirip-mirip, disamakan seperti jamak mudzakkar salim. Seperti alamun menjadi alamin, banun dan banin. Bapak Ibu, Bani Israel itu dari mana akar katanya? Banin, anak-anak Israel. Nah, pada posisi mudhaf, kalau ada nun seperti ini, nun mulhaq dan nun pada jamak mudzakkar salim, nunnya menjadi hilang. Pada posisi mudhaf. Fi maktabis siyahah, di kantor pariwisata. Asyahah itu pariwisata. Qala Ali Yusuf, uridu an usafiru. Ada yang salah Bapak Ibu? Nah, usafiru. Nah, harusnya pakai limadha bil fathah. Nah, uridu an usafiru ana wa usrati, saya dan keluargaku, ila jazirati Bali. Sumakola wakil siyahah, perwakilan dari pariwisata, bitairoh ambil hafilah, ya sayyidi, dengan pesawat atau dengan bis, wahai tuanku. Nufaddil as-safar, faddala yufaddilu, fi'il ya Bapak Ibu ya. Nah, faddala yufaddilu, masih ingat fi'il tambahan apa itu? Tasdid. Masdarnya apa kira-kira? Tafdil. Bukan afdal, ism tafdilnya apa sih? Tafdil. Ism fa'ilnya mufaddil. Nufaddilu, kita utamakan, as-safar bitairoh, dengan pesawat. Tayyib. Hadza ahsan. Nah, ahsan ini wajahnya apa? Ism tafdil dari hasan. Hasuna yahsunu, hasanun. Hasanun baik, kalau lebih baik ahsan. As-safaru bitairati asra. Perjalanan dengan pesawat, asra, wajahnya isim tafdil dari sari'un, asra'u. Mahwa tariq. Nah, mahwa tariq mana? Ya, caranya, rutenya bagaimana?
rute perjalanannya bagaimana. Tarkabuna min matori Soekarno Hatta. Nah, pakai hak ya di situ ya. Soekarno Hatta. Ada fi'il Bapak Ibu. Tarkabun, kalian mengendarai atau menaiki dari bandara, min motor kalau bandara motor, kalau pesawat ta'iratun, kalau burung tairun. Nah, tairun. Iya. Kenapa? Tairun. Enggak pakai tak marbutoh. Nah. Atau tayyaratun boleh, pesawat boleh, tayyarah boleh. Di sini pakai ta'iratun. Nah, di situ ada motor, Bapak Ibu ya, harus panjang ya. Kalau pendek dia jadi hujan motor. Fisa sabi'ah, pada jam 7, sobahan ila matori Ngurah Rai. Apa ngurah? Bacanya gimana itu? Ngurah Rai fi Bali, bandara Ngurah Rai. Turidu antakul kam sa'ah la kam yauman. Sa'atain takriban 2 jam. Nah, takriban ini apa Bapak? Ungkapan. Nah, kira-kira. Takriban kira-kira. Sa'atain takriban 2 jam kira-kira. Ya sekitar boleh. Kira-kira 2 jam. Takriban. Bisa saja. Ya. Kemungkinan. Nah, nggak apa-apa kalau kita terjemahkan kemungkinan. Mahia as'ar. As'ar itu jam'un min si'ar. Si'run. Pakai sin tapi. Harga. Berapa harga perjalanannya? Nah, kalau pakai sin pakai sin kecil harga. Kalau pakai shin syair. Si'run as'arun. Mahia as'arus safar. Nah, si'rut tadhkirah, harga tiket milyuna rubiatin. 1 juta. 1 juta rupiah. Fi ayyi yaumin, atau boleh ayyu yaumin. Kalau Bapak Ibu nggak mau tambah fi ungkapannya. Hari apa? Kalau si'run harga. Kalau syairun syair. Kenapa? Iya, titik 3 ini. Ini titik 3. Syair. Sya'run rambut Ibu. Sya'run rambut. Nah, dari sya'run sama-sama shin. Nah, kalau rasa apa? Syu'ur. Sya'run. Kalau rambutan sya'riyah. Rambutan. Syi'rut tadhkirah, harga tiketnya 1 juta rupiah. Masih ingat Bapak Ibu ya, kaidah kalau dari 100 sampai tak terhingga maka kembali ke mufrad mansub. Nah, 1 juta rupiah. Nah, fi ayyi yaumin tusafirun, hari apa kalian mengadakan perjalanan? Ba'dal ghadi. Ba'dal ghadi yaumus sabt wa nuridu al-audah. Nah, dan kami mau pulang. Al-audah, mana audah? Pulang. Ada
Ya'udu pakai dal. Nah, boleh kembali. Yaumal arbi'a hari Rabu. Nahnu salasatun. Kami bertiga maksudnya. Nahnu salasa nashtari salasa tazakiro. Kami akan membeli 3 tiket. Nah, 3 tiket. Arjulakum rihlatan sa'idatan. Saya berharap perjalanan yang menyenangkan atau bahagia. Syukran ya sayyidi. Kita langsung ke tadribat ya Bapak Ibu ya. Kalau alif dan ba Bapak Ibu bisa ya. Jawabannya kan mabniun ala al-khiwar. Jawabannya kan pasti sudah ada ya di khiwar ya. Latihan alif dan ba itu kan bisa ya nebak sendiri ya Bapak Ibu ya. Tadribat. Kam yauman tastagriku, membutuhkan hadhil masafah, jarak. Mana masafah? Jarak. Nah, berapa hari? Di situ ada jarak ini membutuhkan. Nah, terjemahnya seperti itu. Iya. Aslinya kalau pada susunan seperti ini boleh waktu tempuh. Tapi istagroko yastagriku itu artinya menghabiskan ada fi'il Bapak Ibu ya. Tastagriku hadhil masafah. Fa'ilnya adalah masafah, jarak. Bitta'irah, kemudian bisayyarah, bil kitar, bil utubis. Nah, utubis apa mana utubis? Bis. Nah, bis. Boleh kita bilang hafilah, bila bilang utubis. Kemudian bit taksi. Asani, kami sa'atul an. Nah, ini kam Bapak Ibu. Nanti akan dibahas kam ketika kita menanyakan jam berapa. Berarti kamis sa'atu. Kalau berapa jam? Kam sa'atan. Beda nggak kita nanyakan jam berapa dan berapa jam di bahasa kita? Beda. Kalau jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa jam kamu duduk di sini? Nah, kam sa'atan tajlisu huna, berapa jam berarti jumlah jamnya. Atau boleh kita mengatakan ayu sa'ah, jam berapa. Al-an as-sa'a al-wahidah, sekarang jam 1. Kemudian jam 2 as-sa'a as-saniyah waruba, jam 2 lebih. Wa itu artinya lebih, bukan dan ya, lebih. Kalau kurang illa. Nah, di sini tapi belum dibahas kaidahnya Bapak. Dan seperempat. As-sa'a as-salisah was-sulus. As-sa'a as-saniyah waruba, maksudnya bagaimana? Yang nomor Bapak Ibu? As-saniyah waruba, jam 2 lebih seperempat. Seperempat, iya 15. Ruba 15. Bukan 40, seperempat Ibu. Ada istilah seperempat. Kalau rubo, kalau seperlima, sepertiga. Sulus, seperlima. Humus, nah caranya seperti itu. Humus, seperenam. Sudus. Nah. Jadi polanya sama semua. Tapi itu nggak usah dipraktekkan dulu Bapak Bu. Kita ngafalkan jamnya dulu saja.
Tapi ini ada wasulus jam 3 lebih sepertiga, sepertiga berarti lebih berapa sepertiga? Lebih 20 menit ya berarti ya? Iya, lebih 20 menit. Tapi jarang dipakai. Biasanya dipakai rubu' wa nisf. Nisf setengah. Rubu' wa nisf. Seperempat saya yakin jarang, sepertiga memang dipakai. Di bahasa kita jangan dipakai. Jam 2 lebih sepertiga nggak ada yang dipakai ya. Seperempat dipakai. Jam 2 lebih seperempat. Nah itu jam 3 lebih sepertiga. Kenapa Haji? Iya, makanya ini kok kenapa dipakai ini sulus nih? Saya rasa nggak dipakai Bapak Ibu ya. Nah itu per 3 ini biasanya banyak muncul di pelajaran faraid Bapak Ibu. Nah iya, kalau sepertiga sulus, seperempat rubu', seperlima humus, seperenam sudus, didomahkan semua caranya memang seperti itu. Nah, seperenam sudus, sepertujuh seperdelapan asumun. Jam 4 lebih setengah. As-sa'a rabi'ah wan nisf. Nah, setengah itu nisf. Tapi lebih diperincinya lagi, ada boleh kita lebih 5 menit misalkan. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita mengatakan jam 1 lebih 5 menit? As-sa'a al-wahidah wa khamsu daqa'iqo. Nah, wa khamsu daqa'iq. Menit apa filarobiah? Daqiqotun. Jamaknya daqa'iq. Jam 1 lebih 20 menit. As-sa'a al-wahidah wa ishruna daqiqotan. Kenapa daqiqotan? Karena ishrun. Nah, kaidahnya 11 sampai 99 kembali ke mufrad mansub wa ishruna daqiqotan. Baik. Fi ayyi yaumin tusafiruna? Nusafiru yaumal ahad, yaumal isnain, yaumas sulasa'u, yaumas sulasa'i, yaumal arbi'ai. Baik, hari-hari pun dari angka ya Bapak Ibu ya. Baik. Ma raqmu hurfah. Baik, nomor Bapak Ibu ya. Ma raqmu berapa? Nah, boleh pakai kam, boleh pakai ma. Berapa nomor? Nah, harusnya kan kalau kita menggunakan kaidah awal, berapa itu adalah kam. Tapi boleh kita menyatakan dengan ma raqmu ghurfatik. Nah, ini hanya kebiasaan Bapak Ibu. Misalkan kita nanya jam berapa, pakai masaah nggak kebiasa. Biasanya adalah kam. Kalau nomor ma raqmu, nggak kam rokem. Nah, seperti ini nggak bisa ditanyakan, hanya kebiasaan dari lisan Arab saja. Kapan kita pakai kam, kapan kita pakai ma. Ma raqmu ghurfatik, ma raqmu hujratik, ma raqmu telefonik, ma raqmu baitik. Nah, apa? Atau berapa? Harusnya berapa kan pakainya kam. Menanyakan lagi, jadi ini alat-alat bertanya ya Bapak Ibu semua ya. Jam berapa juga boleh pakai ayyu sa'ah atau fi ayyi sa'ah. Bisa pakai kamis sa'ah, kemudian bisa pakai fi ayyi sa'ah, atau nggak ada fi-nya nggak apa-apa, langsung ayyu sa'ah. Ayyu sa'atin tusafirun, nusafiru fi sa'ah al-wahidah. Iya. Kamarmu. Hujrah kamar. Hujrah kamar. Kalau hurfah ruangan. Hujratik.
Fi sa'a al-wahidah. Bapak Ibu, jadi tadi cara ini hanyalah kebiasaan saja Bapak Ibu ya. Dihapus ya. Jadi tidak perlu kapan pakai emas, kapan pakai kam. Kalau kita nanya jam berapa, boleh kami sa'ah. Kami sa'ah. Boleh pakai ayu sa'ah. Ya, maksudnya semuanya dipakai atau fi. Nah, kalau nomor berapa memang marokem. Nah, bukan kamrokem, marokmu. Rokmu berapa nomor? Nah, ini pertanyaan. Berbeda dengan kita mengungkapkan. Kalau ini kan jam berapa? Kalau kita mengatakan berapa jam? Jadi kam saatan. Nah, ini butuh pembiasaan saja, Bapak-Ibu. Berapa beda ya? Kalau ini jam berapa sekarang? 9. Berapa jam Pak Haji duduk di kelas? Nah, 2 jam atau 3 jam kan berbeda ya? Berapa jam? Atau berapa nomor? Berarti kam Rokman. Berapa nomor di dalam kertas? Berapa nomor atau berapa angka di dalam kertas kamrokman? Berbeda. Kalau yang difathahkan gini biasanya nanyakan jumlahnya. Kalau difathahkan. Berapa jam ke Bogor? Berarti pakai yang mana? Kam saatan. Kalau nanya jam berapa ke Bogor? Kami saatu. Nah, kami saatu. Enggak bingungin Pak ya? Ya, ini butuh praktek saja ini. Fi ayyi sa'atin tusafirun? Nusafiru fi sa'a al-wahidah. Nah, hanya kemarin kaidahnya caranya seperti al-adat at-tartibi lil muannas, kecuali jam 1 saja. Kalau as-sa'ah al-wahidah, tidak as-sa'ah al-ula, tapi as-sa'ah al-wahidah. As-sa'ah as-salisah wan nisf. Jam 3 masih halaman tadi, Pak Ji, 115 tadi. Nah, jam 3 lebih setengah. Kalau lebih apa lebih? Wa. Kalau kurang illa. Wa dan illa. Nah, illa yang artinya kecuali. Yang sama, bukan artinya kecuali. Yang sama dengan artinya kecuali. Illa nisaf. Nah, fi sa'a al-khamisah wa ruba'. Berarti berapa? Jam 5 lebih seperempat. Nah, 15. Sahih. As-sa'ah al-ashirah wa ruba'. Jam 10 lebih seperempat juga sama. As-sa'ah rabi'ah wa nisf. Jam 4 lebih setengah. Berarti setengah 5 berarti. Nah, setengah 5. Mulahadoh, kaidah, sedikit kaidah, kata tanya atau adawatul istifham yang sering digunakan dalam bahasa Arab adalah hal. Kemudian man. Hal apakah? Man siapa? Aina
di mana, kaifa bagaimana, madza madza apa, limadza kenapa, kam berapa, mata kapan, ayun yang mana. Semua ini adalah ism ya Bapak Ibu ya, kecuali hal. Tidak tahu kenapa ulama nahu membagi seperti itu. Semua ini ism kecuali hal. Hal adalah harf. Tapi kita sudah sering praktekkan ya Bapak Ibu ya. Alat-alat bertanya ini ya, nggak perlu dipraktekkan ya. Al-amsilah, hal anta tolibun, ya Pak ya. Naam, ana tolibun. Man anta, ana tobibun. Aina matoru Soekarno Hatta. Nah, ma hadza. Nah, kemudian kam taliban fi hadzal fasli. Kenapa? Nah, kam taliban, berapa siswa? Ya, berapa jumlahnya? Limadza tadrusul lughatal arabiyyata? Mengapa atau kenapa? Ayu kitabin, buku mana, buku yang mana, atau buku apa boleh. Ayun, ism, asem. Mata nusafiru ila Bali, kapan kita bersafar ke Bali? Nah. Ba'dal imtihan. Kaifa arafta dzalika? Bagaimana kamu tahu itu? Mata satadhabu ilal ma'had? Nah, latihannya kita lanjut Bapak Ibu sampai jam 9 ya? Lanjut atau sampai jam 9? Nah ini yang ba ini cara jawabnya yang seperti ini Bapak Ibu. Yang ba itu ada fi'ai sa'ah, kapan pakai fi'ai sa'ah atau kami sa'ah, kam sa'atan. Nah kita pakai berapa jam atau jam berapa. Bisa dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Nah tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni walitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran ngerepotin.